Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan gua Bin Yunus, channel tentang mancing untuk mensupport kegiatan mancing teman-teman semua. Masih dalam suasana Ramadan. Untuk teman-teman yang sedang berpuasa hari ini, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Cuaca sedikit hujan dan silai lagi strike. Mantap lah ya, alhamdulillah. Kecil-kecil. Ya lumayan dah. Maju nggak ada. Majun pakai ini aja lah. Sorry. Di dalam. Nih. Gua lagi mancing di pemancingan umum yang tempatnya agak teduh dan bisa dibilang nyaman banget. Tempat ini bisa gua rekomendasikan buat teman-teman pemula yang ingin coba belajar hobi memancing. Banyak dari teman-teman semua para pemancing, angler-angler sejati, bahkan yang bukan pemancing pun pasti tahu lebih kurangnya tentang istilah-istilah dalam memancing. Sebelum kita lanjut, feel free untuk subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Istilah yang pertama, strike. Strike adalah ketika umpan kita disambar atau dimakan oleh ikan. Momen ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemancing ataupun angler-angler sejati. Tarikan dari ikan sangat ditunggu oleh pemancing, apalagi jenis sampai berat dari ikan itu tergolong predator dan berat. Yang kedua yaitu boncos. Boncos adalah istilah yang digunakan ketika seorang pemancing tidak mendapatkan ikan sama sekali atau hasil tangkapannya sangat sedikit. Istilah ini sering digunakan secara santai di kalangan pemancing sebagai candaan atau ejekan ringan. Yang ketiga, spot. Spot adalah istilah yang digunakan untuk menyebut lokasi atau tempat memancing. Spot bisa berupa sungai, danau, laut, kolam, atau area tertentu yang dikenal memiliki banyak ikan. Yang keempat, lure. Lure adalah umpan buatan yang digunakan untuk menarik perhatian ikan agar menyambar. Lure biasanya terbuat dari plastik, karet, logam, atau bahan lainnya yang menyerupai bentuk dan gerakan mangsa alami seperti ikan kecil, udang, atau serangga. Yang kelima, backlash. Backlash adalah kondisi di mana senar pancing kusut di dalam reel, baik itu reel bait casting atau reel spinning, karena spool berputar lebih cepat daripada senar yang keluar. Akibatnya, senar menjadi kusut sehingga sulit untuk diurai kembali. Biasanya terjadi pada reel bait casting. Kalau untuk gua belum bisa pakainya, terutama dari settingan dan cara memakai reel bait casting. Tapi gue juga pernah pakai reel spinning, tetap ada backlashnya, meskipun frekuensinya termasuk jarang. Salah satu contoh, saat gua gentak joran ketika ikan sudah menyambar, gue lupa kondisi drag dari reel itu kendor, sehingga saat tiba-tiba gue gentak, senarnya keluar dari spool reel, sehingga menyebabkan kusut atau backlash pada reel spinning yang gue pakai. Yang keenam, ngotrek. Ngotrek adalah cara memancing ikan-ikan kecil menggunakan sabiki atau kotrekan. Biasanya joran akan diayun-ayunkan ke kumpulan ikan-ikan kecil, yang mana ikan kecil tersebut akan dijadikan umpan hidup untuk memancing. Cara ini biasanya dilakukan pada saat memancing di bagian laut, khususnya di pinggir pulau. Yang ketujuh, leader. Leader adalah senar tambahan yang diikatkan di ujung senar utama. Pada leader terdapat mata kail atau umpan, kili-kili, dan timah pemberat.
Biasanya juga terdapat pelampung, tergantung dari jenis atau settingan leader itu sendiri. Leader biasanya terbuat dari bahan yang lebih kuat, lebih elastis dan tahan gesekan dibandingkan senar utama. Contoh bahan dari leader adalah nilon, fluorokarbon, dan neklin atau kawat baja. Yang kedelapan, mancing dasaran. Mancing dasaran adalah teknik memancing di mana umpan ditenggelamkan hingga mencapai dasar perairan, baik di laut, sungai, atau danau, untuk menangkap ikan yang hidup di dasar atau demersal fish. Teknik ini sering digunakan untuk menangkap ikan seperti ikan kakap, kerapu, pari, dan ikan dasaran lainnya. Ciri mancing dasaran biasanya umpannya berada di dasar air dengan bantuan pemberat atau timah, baik itu umpan hidup atau umpan mati. Yang kesembilan, galatama. Galatama adalah sistem lomba atau kompetisi memancing di kolam berbayar, di mana pemancing berlomba mendapatkan ikan terbanyak atau terbesar dalam waktu tertentu. Galatama sering diadakan di kolam pemancingan khusus yang sudah diisi ikan target seperti lele, patin, bawal, atau ikan mas. Ciri-ciri mancing galatama biasanya yang pertama, berbasis kompetisi. Pemancing bersaing untuk menangkap ikan terbanyak atau terbesar. Kedua, waktu terbatas. Biasanya berlangsung dalam beberapa jam sesuai aturan penyelenggara. Ketiga, hadiah untuk pemenang. Bisa berupa uang tunai, peralatan pancing, atau hadiah lainnya. Keempat, menggunakan teknik dan strategi khusus. Pemilihan umpan setelah pancing dan teknik memainkan umpan sangat menentukan hasil. Dan yang terakhir, yang kelima, catch and release. Ikan yang sudah ditangkap biasanya dilepaskan kembali ke kolam setelah ditimbang. Yang ke-10, freshwater. Istilah freshwater berarti air tawar, yaitu perairan seperti sungai, danau, waduk, atau kolam yang tidak mengandung kadar garam dalam jumlah yang signifikan. Memancing di freshwater atau air tawar terdapat beberapa jenis ikan, seperti ikan air tawar, lele, patin, nila, gabus, dan hampala. Peralatannya juga lebih sederhana, tidak memerlukan perlengkapan tahan korosi seperti di air asin, dan teknik memancingnya biasanya menggunakan casting, bottom fishing, atau fly fishing. Jadi jika ada istilah freshwater fishing, itu merujuk pada memancing di perairan air tawar, seperti yang sedang gue sama temen gue lakukan sekarang ini. Gue lagi mancing di freshwater. Yang ke-11, saltwater. Dalam dunia memancing, istilah saltwater berarti air asin, yaitu perairan laut, samudra, atau daerah estuari yang memiliki kadar garam tinggi. Memancing di saltwater atau air asin berbeda dengan freshwater atau air tawar, karena jenis ikan yang berbeda, yaitu ikan air asin seperti tuna, kakap, GT atau giant trevally, marlin, dan barakuda. Peralatannya pun khusus seperti reel, joran, dan kail harus tahan terhadap korosi akibat air laut. Dan teknik memancingnya berbeda, yaitu seperti teknik jigging, trolling, dan popping, lebih sering digunakan di laut. Jadi jika ada istilah saltwater fishing, itu merujuk kepada memancing di perairan laut atau air asin. Yang ke-12, angler. Istilah angler adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti pemancing, tetapi biasanya merujuk pada pemancing yang lebih serius, berpengalaman, atau memiliki teknik khusus dalam menangkap ikan. Dan angler biasanya lebih merujuk ke olahraga dan pemancing hobi atau sport fishing. Ciri-ciri dari angler ialah, yang pertama, angler sering menggunakan teknik khusus seperti casing, trolling, jigging, fly fishing, dan lain-lain. Yang kedua, lebih memahami peralatan pancing, mulai dari jenis reel, senar, lure,
hingga rangkaian pancing. Yang ketiga, sering mempraktikkan catch and release, terutama untuk menjaga populasi ikan. Dan yang keempat, angler mengutamakan strategi dan teknik dibanding sekedar memancing untuk hiburan atau konsumsi. Lalu bedanya apa dengan pemancing? Perbedaannya yaitu pemancing lebih umum dan mencakup siapa saja yang memancing, baik itu hobi, olahraga, ataupun mencari nafkah. Bisa merujuk pada pemancing profesional, pemancing santai, atau nelayan tradisional yang menggunakan jala, pancing sederhana, atau metode lainnya. Jadi kesimpulannya, semua angler adalah pemancing. Tetapi tidak semua pemancing bisa disebut angler. Kalau seseorang hanya memancing untuk mencari makan atau sekedar bersantai tanpa teknik khusus, biasanya cukup disebut pemancing ikan, bukan angler. Itu aja teman-teman, 12 istilah memancing yang bisa gua sebutin, sekalian jelasin artinya. Masih banyak istilah-istilah memancing di dunia pemancingan, dan belum bisa gua bahas semuanya. Sudah banyak teman-teman YouTuber di channel mereka yang membahas akan istilah-istilah ini. Teman-teman juga bisa ambil informasi dari channel-channel mereka. Sampai di sini dulu. Sekali lagi gue ucapin selamat menjalankan ibadah berpuasa untuk teman-teman semua. Yang masih berkegiatan di hari ini, tetap hati-hati karena sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap kegiatannya. Feel free untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat. Gua Bin Yunus undur diri dulu. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.